Nama saya Valencia Amalia Cindo dengan NPM 2311050106 dari kelas PSPM 1B. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Arini Alhaq MPD. Mari kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul dari artikel saya, yaitu Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Mari kita simak video berikut ini. Nah, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Latar belakang dari artikel ini yaitu banyak aspek yang bisa dijadikan tolak ukur untuk keunggulan serta kualitas suatu sekolah. Aspek-aspek tersebut antara lain proses belajar mengajar di sekolah, kelengkapan fasilitas serta prasarana, profesionalitas sumber energi manusianya, prestasi akademik, dan mutu manajemen sekolah. Bidang pendidikan itu salah satu andalan guna mempersiapkan sumber energi manusia yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Untuk memenuhi harapan di bidang pendidikan, kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sangat berarti untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, pengelolaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sarana dan prasarana merupakan semua benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khusus proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, misalnya itu lapangan olahraga. Selanjutnya, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan bisa dilihat di video. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu: pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses memikirkan kegiatan dan merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya pada masa yang akan datang secara terpadu dan sistematis. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan pertama melalui analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang kedua adalah analisis pembiayaan, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelian sarana dan prasarana dan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang ketiga adalah analisis prioritas, yang merupakan pemilihan dari usulan-usulan guru dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah dan peserta didik dan mengacu pada dana pendidikan yang tersedia. Yang kedua, pengadaan. Menurut Ambar Arum, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan cara menghadirkan atau dari tidak ada menjadi ada berdasarkan hasil perencanaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dalam pengadaan tanah dan pengadaan perlengkapan itu bisa dilakukan dengan cara membeli. Nah, dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan dengan jalan membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi pemerintah dari luar, Departemen Pendidikan Nasional, badan-badan swasta, masyarakat, perorangan, dan sebagainya. Yang ketiga itu pemanfaatan. Perlengkapan dan peralatan sekolah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi belajar dan mengajar. Guru tidak mungkin dapat mengajar dengan senang dan bersemangat jika perlengkapannya kuno, rusak, ataupun kurang. Oleh karena itu, pemimpin sekolah harus menaruh perhatian yang serius terhadap perlengkapan serta peralatan sekolah. Dia harus mampu mendorong guru-guru untuk bersama-sama memperhatikan masalah ini. Pendidikan berkualitas memerlukan tersedianya sarana prasarana yang memadai. Yang keempat yaitu pemeliharaan.
Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama-kelamaan akan mengarah pada kerusakan, kehancuran, bahkan kepunahan. Namun, agar sarana dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur, diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Dan terakhir itu pengawasan. Pengawasan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Hal ini untuk menghindari penyimpangan, pengelapan, atau penyalahgunaan. Pengawasan harus dilakukan secara objektif, artinya pengawasan itu harus didasari atas bukti-bukti yang ada. Apabila dari hasil pengawasan ternyata terdapat kekurangan-kekurangan, maka kepala sekolah wajib melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan penyelesaian. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh pimpinan, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah itu dituntut untuk menjadi pemimpin yang proaktif dan berwawasan, serta mempunyai keahlian dalam mengelola manajemen yang baik. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting untuk dikelola dengan baik dan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana yang digunakan berperan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas yang berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajarannya kepada siswanya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.